ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam kebahagiaan dan keberkahan. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan, kita simak pengarahan dari Wakil Bidang Humas SMA Negeri 1 Kedung Besar dalam rangka memberikan penguatan sekaligus pembinaan bagi bentuk kerjasama kita antara kami guru-guru di sekolah dan juga para orang tua di rumah kepada Pak Irwan Syah SPD ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah kesempatan iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul semuanya di ruangan multimedia SMA Negeri 1 Kedung Besar. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat petunjuk, selalu mengikuti segala kebaikan yang telah beliau ajarkan, dan akhirnya mendapat syafaat beliau di akhir nantinya. Amin. Bapak, Ibu, wali siswa yang kami banggakan, pada siang hari ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah karena beliau saat ini sedang mendampingi siswa kita yang mengikuti lomba tingkat provinsi untuk lomba festival lomba siswa nasional. Semoga siswa-siswa kita yang pada pagi hari tadi Bapak Ibu lihat juga kan, kita sudah memberikan banyak apresiasi. Ada banyak sekali anak-anak kita yang juara, yang berprestasi, apakah itu dalam bidang akademik, bidang seni, juga bidang olahraga. Jadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maafnya untuk tidak bisa hadir pada hari ini karena harus mendampingi siswa kita. Alhamdulillah di pagi hari tadi ketika Bapak Ibu datang ke lingkungan sekolah, kita menyaksikan kegiatan anak-anak kita. Diawali dengan pemberian hadiah dan ijazah prestasi berkenaan yang kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Anak-anak yang berprestasi itu Bapak Ibu sebagiannya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Artinya kalau bahasa pendidikannya itu mereka adalah anak-anak inklusi. Kita waktu masih SD itu sering kita dengar, mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali masih apa itu inklusi. Mungkin waktu kita SD kita sering mendengar teman-teman kita waktu sekolah lelet, lemot. Kita ngomong A diterimanya B. Sebagian kasusnya seperti itu. Itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi mereka ini juga dengan keterbatasan yang ada adalah anak-anak yang berprestasi. Pertanyaannya, apakah kekurangan itu bisa menghambat prestasi mereka? Tidak. Karena apa? Karena adanya proses yang berjalan. Karena adanya proses yang mereka ikuti di sekolah. Dari proses A sampai proses Z. Proses itulah yang membuat mereka terlatih. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita ini, mengapa Bapak Ibu kami undang? Mereka adalah anak-anak yang butuh perhatian lebih khusus lagi.
dalam kasus ini, seperti yang saya utarakan tadi, apapun kondisi anak kita, bahkan dia pintar sekalipun secara kognitifnya, tapi kalau dia tidak mengikuti proses, maka hal itu akan percuma, Bapak Ibu. Sederhananya saya ambil contoh, misalnya Bapak Ibu kerja di pabrik, ya, tidak masuk kerja seminggu tanpa keterangan, Bapak Ibu kira-kira bagaimana nantinya? Potong gaji, dipecat atau bagaimana? Potong gaji antara dua lah Pak, potong gaji pecat ya. Potong gaji pecat Pak ya? Iya. Hanya tempel-tempel bayi lah. Iya, betul. Kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Harus ada proses yang kita jalani. Begitu juga dalam lingkup sekolah. Anak-anak kita ini ada proses yang harus mereka lalui dari A sampai Z. Yang paling utama, nanti kita bicara tentang syarat kenaikan kelas. Yang paling sederhana, syarat kenaikan kelas itu siswa harus hadir 80%. Sekali lagi, siswa harus hadir di sekolah dengan persentasenya 80%. Sehingga dia bisa masuk dalam kategori siswa layak untuk dipertimbangkan naik atau tidak. Nah, kalau ada siswa yang kehadirannya kurang dari 80%, artinya siswa ini sudah layak untuk tinggal kelas atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu kondisi yang terjadi pada anak-anak kita yang ada di ruangan ini. Lebih dari 10 kali mereka alfa tanpa keterangan. Bagaimana Pak dengan nilai kognitifnya, bagaimana afektifnya, bagaimana psikomotoriknya, bagaimana? Kognitif adalah nilai-nilai prestasi mereka dalam akademik Bapak Ibu. Matematikanya berapa, pendidikan agama Islamnya berapa, sosiologinya berapa, dan yang lain-lain. Itu nilai kognitifnya. Nilai afektifnya apa? Nilai sikap. Bagaimana perangai anak ini di sekolah, sopan santunnya dengan teman sejawat, dengan guru, bagaimana perilaku dia, ucapan dia, tindakan dia selama di sekolah. Itu dinilai melalui proses, yaitu afektif. Lalu bagaimana psikomotoriknya, geraknya, keseimbangannya, tumbuh kembang anak Bapak Ibu, bagaimana? Itu dinilai dalam psikomotorik. Ada beberapa mapel yang menilai itu. Contohnya adalah pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, semua itu tidak bisa kita lalui tanpa adanya proses siswa hadir di sekolah. Seperti yang saya contohkan ketika kita bekerja. Ini kondisi yang terjadi pada anak kita. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang tanggung jawab pendidikan. Ada 3 utama tanggung jawab pendidikan Bapak Ibu. Ini demi Allah, ini akan dipertanggungjawabkan kita masing-masing nanti setelah kita dihisap nantinya. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini diterjemahkan menjadi Kementerian Pendidikan. Mereka menyalurkan dana BOS dan segala macam untuk pembangunan sekolah dan segala macam. Itu tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Yang pertama, mereka membuat kurikulum yang sekarang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Itu tanggung jawab pusat. Lalu ada tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini provinsi pendidikan, dinas pendidikan provinsi. Dan terakhir, tanggung jawab wali dalam undang-undang pendidikan itu. Jadi ada pemerintah pusat, daerah, dan orang tua. Dan yang ketiga ini sangat fatal dan utama dan pertama. Pertanyaannya adalah, ketika siswa-siswi kita tidak hadir dalam 10 hari ini, coba kita bertanya dalam diri hati kita. Kami juga bertanya, kira-kira ada di mana anak kita? 10 hari itu tanpa keterangan. Lalu bagaimana dia bisa mengikuti proses pembelajaran kalau dia tidak hadir dalam sekolah ini? Itu menjadi pertimbangan utama dulu. Kognitif, afektif, psikomotorik, kadang ada Bapak Ibu, kita jujur-jujuran saja, ada anak itu yang kurang sekali, bahkan inklusi.
Baca saja masih terbata-bata SMA, menulis saja masih lambat. Tapi ada nilai plusnya, pertimbangan guru-guru itu. Bagaimana kehadirannya, bagaimana sikap dia, itu yang menjadi pertimbangan. Anak ini sopan, baik, dan segala macam, itu tidak bisa dipermasalahkan. Tapi ketika kehadiran, kami akan lapor ke dinas. Sekolah akan melapor ke dinas. Hasil hari ini akan kami laporkan ke dinas. Nah, karena itu Bapak Ibu, kami undang, karena ini sangat serius permasalahannya, sehingga perlu ada pembinaan lebih lanjut dari anak-anak Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Puding Besar, kemudian Bapak Yudya, Bapak Ibu Wali Kelas, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali orang tua siswa yang ada di dalam ruangan ini. Bapak Ibu, izin menyampaikan ya Bapak Ibu ya, dari kurikulum kita, terutama yang ada di sekolah ini, standar kenaikan kelas, karena kan ini kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya, bahwa siswa itu kalau secara nilai harusnya nilainya itu harus lebih dari KKM semester 1 dan semester 2. Jadi semester 1 dan semester 2 itu bisa nih ya Bapak Ibu ya, nilainya 70 nih, semester 2 nya 70. Kalau dirata-ratakan artinya 70 nilainya Bapak Ibu ya. Nah, karena KKM kita di sekolah itu rata-rata 70, maka siswa tersebut naik kelas. Tapi kalau misalnya siswa tersebut nilainya kurang dari KKM tersebut, maka pertimbangannya itu ada banyak lagi ya. Bisa jadi tidak naik kelas, bisa jadi naik kelas, tergantung dari keputusan forum rapat. Nah, itu sudah kami rapatkan kemarin. Kemudian yang kedua adalah kriteria kehadiran siswa. Tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Irwansyah ya, selaku Wakil Humas, bahwa siswa kita itu harusnya Bapak Ibu, harusnya hadir 80% minimalnya tatap muka bersama gurunya. Jadi kalau di bawah itu kan artinya tanpa keterangan Bapak Ibu. Siswa tersebut sebenarnya tidak bisa naik kelas karena kurang kehadirannya. Namun ketidaknaikan kelas atau gagalnya naik ke jenjang selanjutnya itu tidak bisa saya yang menentukan. Kami perlu rapat. Nah, di dalam rapat itu kami peroleh keputusan bersama oleh guru mata pelajarannya, oleh kepala sekolah, oleh wakil kepala sekolah, dan wali sekolah. Nah, Bapak Ibu wali siswa, orang tua siswa yang kami panggil pada kesempatan hari ini di ruangan ini adalah wali dari siswa yang secara jujur ya kami sampaikan Bapak Ibu, yang ketidakhadirannya banyak dibandingkan kawan-kawannya yang lain. Ini dilihat dari laporan wali kelasnya. Rata-rata siswa atau anak Bapak Ibu itu ketidakhadirannya itu di atas 10 Pak. Bahkan ada yang sampai 40. Cuman yang perlu perhati dulu Bapak Ibu. Kami kemarin sudah rapat dan insya Allah Bapak Ibu semuanya dilakukan. Hanya saja kami ingin memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu ya. Catatan juga kepada Bapak Ibu dan pertimbangan lagi kepada Bapak Ibu untuk menguatkan lagi anak-anak Bapak Ibu itu untuk bisa memperbaiki diri. Tetapi bapak-bapak lagi paling konte, bapak kuat. Terus saya dari juga hampir setiap hari menangis. Jadi saya sebagai orang tua
bingung gitu kan. Karena pergi sekolah terus pagi Pak, maka tidak datang ke rumah Pak ini. Saya ingin menanyakan, aku minta masukan yang saya. Gloria sebenarnya mempunyai orang tua, lebih dari 2 ya. Soalnya mungkin Bapak sudah tahu ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, sedangkan kan saya tidak berdomisili di Blitar. Sedangkan Gloria kan di sini. Orang tua Gloria tinggalnya dengan orang tua angkat. Orang tua angkat dari pihak perempuannya nggak bisa berbicara seperti kita, dan tidak bisa menerima informasi langsung ke kita Pak ya. Dari ayah bapaknya, mohon maaf yang kalau dibilang ada yang sebagian yang begini bapak pertama mungkin dulu anaknya sekolah ya sekolah, tapi pas pulang ke rumah ditanya lagi misalnya kalau di rumah kan tidak mungkin ada apa tugas dari sekolah ataupun mungkin hari ini besok gimana pergi sekolahnya gitu. Mungkin istilahnya apa ya, orang tuanya tidak beri kurang mungkin cara mengungkapkannya itu. Yang saya wali dari anak bersih, tapi berkaitan dengan HP yang selama ini mungkin berada di silakan Pak. Ada beberapa hubungan saya untuk seorang diri, saya sedang berhubungan dengan ini pasti dan atas kebenaran dari kami yang mengatakan bahwa Iqbal ini berangkat memang dari rumah, tapi tiba-tiba berhenti di jalan. Tidak tahu berhenti di mana Pak. Lah pernah ditanyakan loh Pak? Tidak bilang. Tidak bilang. Terus tidak tahu apa di berhenti di jalan. Tapi gawe tidak tahu. Karena pagi Pak, hampir pagi. Kalau dia tidak pulang, tidak berangkat sekolah, kita juga di rumah Pak. Tapi kalau dia berangkat sekolah, karena apa juga Pak? Bapak coba melihat, bukan bermaksud mengajari saya. Nanti Bapak coba mengajari saya. Orang ini bertolong berangkat. Kalau berangkat ke sekolah HP. Kalau menurut beliau, kemungkinan Iqbal ini nya berhenti mungkin main HP kawan-kawan yang lainnya, tapi tidak tahu dari mana kawannya. Mungkin teknik apa cara mungkin untuk supaya Iqbal ini dia tak berhenti di jalan. Coba kita coba nih dulu Pak. Iqbal diberi HP berapa ke sekolah? Karena kan kalau dia tidak bawa HP, tidak tahu kenapa selama berapa jam tuh, mulai dari jam 7, 8, 9 sampai jam 4 sore.